Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan dan salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersukacita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian karena sudah beberapa minggu ini kita tidak berjumpa dalam ibadah bersama. Bersyukur pagi hari ini kita masih bisa dapat beribadah dan sungguh ini sebuah kemurahan Tuhan. Saya akan bawa Bapak Ibu untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan yang saya berikan tema mengatasi cobaan. Saudara, apa yang terjadi di sekitar kita terkadang bisa membuat kita semakin lemah. Ini semua adalah pekerjaan dari si jahat iblis. Sejak tampilnya manusia sampai hari ini, banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam jerat iblis. Seringkali iblis mencobai manusia dengan memberikan tawaran-tawaran yang indah-indah, tetapi sesungguhnya ujung-ujungnya membawa kepada penderitaan dan maut. Iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita harus sadar dan berjaga-jaga untuk melawan si iblis ini. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, iblis sudah merencanakan sebuah rencana di mana ia hendak mencobai manusia agar manusia dapat jatuh dalam kekuasaannya. Pada waktu itu Hawa dicobai oleh iblis sehingga Hawa terpedaya oleh kata-kata iblis yang mengatakan, kamu akan seperti Allah, kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi pada akhirnya sesungguhnya apa yang terjadi ketika mereka makan buah yang terlarang itu? Mereka mati rohaninya, sehingga hubungannya dengan Allah terputus. Seandainya waktu itu Hawa mengambil keputusan dengan cara menolak iblis, maka Adam dan Hawa tidak akan pernah mengalami kematian dan kesukaran dalam hidup ini. Kitab Yakobus mengatakan di dalam pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Pada penjelasan di atas, di mana Adam yang pertama jatuh dan terperangkap oleh iblis, tetapi sekarang ada Adam yang terakhir yang akan membawa kemenangan, yaitu Tuhan Yesus. Yesus mengalami pencobaan tidak bedanya dengan Adam. Ia juga dicobai iblis, tetapi ia tampil sebagai pemenang. Di dalam Alkitab dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia undur daripadanya dan menunggu saatnya, saat yang tepat. Iblis mundur karena ia kalah. Dan inilah yang menjadi teladan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan kematian Tuhan di kayu salib mengalahkan iblis secara lengkap. Iblis dikalahkan oleh Yesus, sehingga ia membebaskan kita dari kuasa maut dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Saudara, iblis saja berani mencobai Yesus. Ya. Sudah apa yang dikerjakan oleh iblis ini sangat luar biasa. Yang pertama, dia mencobai Adam yang belum berpengalaman, dan Adam jatuh.
iblis nekat hendak mencobai Yesus, tetapi ia dikalahkan. Hari-hari akhir ini dia akan mencobai juga setiap orang-orang percaya, juga kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, kita harus meneladani Yesus. Dan hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hanya orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, dia akan bisa meneladani Yesus dan terlepas dari pencobaan. Ada beberapa cara yang ditujukan oleh firman Allah bagaimana kita bisa menang dalam pencobaan. Yang pertama, terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kita sebagai manusia harus melawan iblis. Sesungguhnya kita tidak memiliki kekuatan apa-apa jika kita tidak tunduk kepada Allah. Dengan tunduk kepada Allah, kita akan dimampukan untuk melawan iblis. Sebab iblis hanya takut kepada anak-anak Allah yang di dalamnya ada Roh Kudus. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak harus menyerah kepada iblis, dan kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kesempatan dan jalan keluar. Meskipun iblis memberikan ini, iblis memberikan pemberian-pemberian, tetapi kalau kita tunduk kepada Allah, kita akan berani untuk melawan iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49 mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, maka aku akan menyatakan kepadamu, kepada siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya dan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Dan ketika datang air bah, banjir melanda rumah itu, maka rumah itu kokoh, tidak tergoyahkan. Tetapi orang yang tidak melakukan firman Allah, maka ia bagaikan orang yang sedang membangun rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Mungkin kita sudah sering membaca firman Allah, tetapi itu tidak cukup untuk dapat melawan si iblis ini. Kita harus berpegang kuat-kuat dan melakukan firman-Nya. Seringkali orang-orang percaya justru cuma membaca firman Allah itu sebagai rutinitas, tetapi tidak melakukannya. Oleh sebab itu, saudara, bagi kita orang-orang percaya, tidak ada barang yang mustahil. Kalau kita berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Bagian yang ketiga, untuk dapat kita bertahan dan mengalami kemenangan adalah mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu-satunya penolong yang diberikan Allah. Oleh kasih-Nya, Tuhan memberikan itu kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kita sering dan bahkan kita banyak kali berbuat salah. Kita ditipu oleh si iblis. Tapi Roh Kudus akan menolong anak-anak Tuhan sehingga kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Sebab itu, kita bersyukur kepada Allah kalau kita ini sesungguhnya manusia yang hina, terbuat dari debu dan tidak dilayakkan untuk menerima apa-apa. Tapi karena oleh anugerah yang besar, pribadi Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dididik, kita dapat diberikan arahan oleh Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan yang berkemenangan, marilah kita tunduk kepada Allah, memegang firman dengan kuat dan berharap kepada Roh Kudus senantiasa. Iblis memang datang hanya dia untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang
dengan segala kelimpahan dan memberikan kemenangan kepada kita. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan yang dapat saudara terima pada pagi hari ini. Haleluya.